Ini pembahasan kita adalah minggu kemarin itu adalah algoritma non rekursif. Ini adalah pembahasan rekursif ya, rekursif kemampuan subrutin memanggil diri sendiri. Jadi subrutin sendiri ya. Suatu subrutin yang memanggil diri sendiri dinamakan subrutin rekursif. Rekursif ya, subrutin itu sebuah program kan, kalau saya ingat di Pascal Java, bukan Pascal Java, var kan ada tuh var, kemudian nanti di bawah apa n gitu. Kalau misalnya C++ ada lagi ya, itu dia. Rekursif merupakan kemampuan subrutin memanggil diri sendiri. Subrutin itu adalah subrutin rekursif ya, memanggil diri sendiri. Ini sudah berulang-ulang dicontohkan. Kalau sudah pernah mengikuti algoritma pemrograman juga, apa tadi ya, mana orangnya, algoritma pemrograman juga dasar pemrograman, siapa tadi, Joyce ya. Oke. Faktorial ya, faktorial itu adalah n perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n ya, yang kurang atau sama dengan n. Jadi dicontohkan kemarin, ini n faktorial adalah 1 kali 2 kali dan seterusnya n kurang 2 dikali n kurang 1 kali n. Jadi misalnya 1 faktorial itu adalah sama dengan 1 kali 1. 0 faktorial itu adalah, nah ini dia ya, 0 faktorial juga adalah 1. Ini namanya, sekarang bagaimana mengimplementasikannya di pemrograman. Ini juga sudah faktorial 0 sampai faktorial 10. Jadi 10 faktorial dimulai dari perkalian bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai kali 10. Ini hasilnya 3628 800. Contoh lainnya yang disebut rekursif itu adalah deret Fibonacci. Fibonacci minggu kemarin yang sudah dibahas ini adalah ada sederet bilangan dengan ada aturan ya. Rumusnya Fn sama dengan Fn kurang 1 ditambah Fn kurang 2, 5, 3. Jadi N ini adalah 6. Jadi kalau misalnya 7, 7 kurang 1 ditambah 7 kurang 2. 7 kurang 1 berapa? 6. Ditambah 7 kurang 2. Nah, itu hasilnya untuk Fibonacci ya. Contoh lainnya mana ya? Oke. Contoh lainnya juga adalah nanti adalah persamaan. Ini tadi yang Fibonacci Hanoi ya, Hanoi. Nanti kita lihat contoh Hanoi plus dulu, bisa nggak ya? Jadi Hanoi, sudah tadi Bu lihat contoh Hanoi, Hanoi ya. Stop share, kemudian Ibu share lagi ya. Nah, ini contoh untuk Hanoi. Hanoi ini adalah sama, ini contoh implementasi penggunaan algoritma di rekursif ya. Bagaimana memindahkan, ini contohnya si Menara Hanoi, ada sebuah pendeta Buddha, dia membuat ini tonggak A, tonggak B, tonggak C. Bagaimana memindahkan, ini contohnya piring ya, piring besar, sedang, kecil. Dipindahkan ke C ya. Nah, ini seperti permainan game puzzle ya. Game Tower Hanoi terdiri dari 3 batang yang disebut tower A, B, dan C ya. Ini contoh, ada yang mencontohkan disebut cakram, ada yang menyebutnya piring ya. Hanya ini sebenarnya permainannya. Tidak boleh yang kecil di bawah yang besar, atau yang besar ini di bawah yang kecil, atau yang besar di atas yang kecil. Hanya ini aturannya. Bagaimana caranya memindahkan si piringan atau cakram besar, sedang, dan kecil ini ya. Kalau kita perhatikan di sini ada 7 langkah ya. Jadi memindahkan ada piringan atau cakram sangat besar, sedang, kecil. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada 7 langkah dengan menggunakan Tower Hanoi ya, Tower Hanoi. Ini dia. Nah, kalau kita perhatikan, jadi caranya ini kan biasa tuh kalau orang-orang apa tuh pendeta Buddha itu kan kungfu gitu kan. Nah, ini dia pertama, yang kecilnya dipindahkan langsung ke C, baru yang sedangnya di ini ke sini. Tinggallah ini ya kan.
Langkah ini kedua, ketiga si ini si kecilnya kan kembali lagi ke sini kan, jadi di sini 2. Nah, ini dia jadi 2, ini 1 2 3 kan, 1 1 1. Di langkah ketiga ini 1, ini 2. Nah, langkah berikutnya ini 2, ini 1. Langkah kelima ini sudah 1 1. Langkah keenam 1, ya, piring yang kecilnya tinggal, yang sedang besar ada di C, 1 0 di tengah, tengah kosong. Yang ketiga, inilah tujuannya, memindahkan 3 piring dari A dengan ukuran besar, kecil, sedang ke tonggak 1 lagi. Ini hasilnya. Ternyata ada 7 langkah menurut si menara Hanoi dengan algoritma rekursif. Ini dia yang ini dibuatkan. Tadi udah record belum ya? Oke. Jadi ini dia A ke C, A ke B, C ke B, A ke C, B ke A. Inilah dia urutannya. Sehingga didapat dengan 7 langkah. Ini secara logika ya. Logika ini ya dibuatkan juga dalam bentuk programnya. Nah, inilah dia ya. Nah, jadi nanti kita lihat di sini ada pengkodingan yang disebut dengan pengkodingan besar apa ya? Pengkodingan itu ada menggunakan Java ya. Java cirinya Java udah tahu belum? Java, C++. Ini ada Java, ada Python juga ya. Jadi nanti akan ibu tanya bagaimana dengan pembuatan penginstalan dari si Python-nya, karena Python kayaknya lebih mudah daripada menggunakan Java. C++ pun bisa ya. Jadi ada inilah persoalannya ya. Ada 3 tiang ABC, ada piring atau cakram, besar, kecil, sedang, mau dipindahkan. Inilah pengkodingannya kalau menggunakan Java ya, ini dia. Jadi yang tadi kita contohkan itu secara logika ya, ini dibuatkan dalam bentuk apa itu? Bentuk codingnya. Ini menggunakan Java ya. Ini dia modul ataupun subrutinnya si Java-nya ya, main class. Ini cirinya ada main class. Kemudian ini dia ciri dari sebuah program itu menggunakan Java ya. Ini dia cirinya. Ada yang sudah menguasai Java atau sudah pernah menggunakan Java? Ada? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah. Berarti misalnya kalau misalnya terserah kamu mau pakai Java ataukah menggunakan Python ya. Nah, ini bisa codingnya ini kalau misalnya ditinggal di copy paste kayaknya langsung jalan ya. Ini contoh untuk Java Fibonacci. Jadi tugas kelompoknya nanti hanya mencari coding-coding seperti ini, kemudian codingnya ini dicobakan ya, dibuatkan dalam itu tadi ya Java-nya. Jadi berarti kalau misalnya pakai Java tidak susah ya menginstal lagi karena mungkin semester ini ada menggunakan Java. Kalian bikin apa kalau Java? Bikin apa? Jadi sudah tahu ya cirinya menggunakan Java itu sudah ya? Apa? Ini yang tadi kita contohkan dengan Fibonacci. Fibonacci ada sederet bilangan, tapi rumusnya pun sudah ada ya. N kesekian ya. Pertama adalah 0, angka 1 yang pertama. Nah, ini dia dibuatkan dalam bentuk pengkodingan Java juga ya. Jadi terserah nanti kamu mau Java ataupun mau pakai Python, tapi bukan mintanya kan yang Pythonnya ya. Jadi kita tidak susah-susah. Contoh, carikan contoh program Fibonacci Hanoi. Nah, ini dia ya. Ya, kita bisa mencobakannya. Jadi di situ tadi dibuatkan adalah cara memindahkan bagaimana aturannya memindahkan sebuah piringan ya. Ini adalah menghasilkan Fibonacci ke-10 adalah 55 sesuai dengan rumus yang tadi kita bahaskan tadi ya. Ada tadi rumusnya adalah sebentar ya. Kita tadi membuatkan oke bukan. Oke ya ini ya.
stop set. Jadi nah ini dia. Jadi di dalam pengkodingan itu kalau misalnya sesuai dengan apa ya tahapan pemrograman itu sebaiknya buatkan dulu bentuk algoritma ya strukturnya dulu ke algoritma bisa ke flowchart dulu ke algoritma kemudian dibuatkanlah ke dalam pemrograman atau pengkodingan. Nah kalau dilihat inilah strukturnya pseudokode untuk kalau ini kan Fibonacci yang tadi ya jika n sama dengan 0 maka f0 0. N1, berarti F Fibonacci pertama itu adalah 1. Ini berlaku dengan rumus yang ini ya. N lebih besar dari 1, rumusnya Fn kurang 1 ditambah M kurang 2. Inilah yang dibuatkan tadi dalam pemrograman si Java tadi ya. Ini ya apa penggunaan rekursif juga untuk bilangan pangkat ya. Pangkat itu adalah subroutine-nya ini dibuatkan ya pseudokodenya ya strukturnya pangkat Y pangkat N. Jika N1 maka nilai balik Y. Sebaliknya, jika Y, X pangkat Y N kurang 1 akhir jika akhir subrutin. Nah, kamu kan bingung, oh ini apa lagi ya gitu ya. Jadi di awal ini apa itu didefinisikan dulu ya, dibuatkan dulu yang mana apa variabel-variabelnya. Jadi nanti ketika diproses udah tahu oh bahwa N itu adalah 1. Ini adalah YX pangkat YN kurang 1. Didefinisikan dulu di awal untuk penginputannya. Nah, kalau dibuatkan, bisa kamu bedakan yang mana algoritma, yang mana pseudokode. Nah, ini dibuatkan ke source code. Source code ini sama juga dengan pengkodingannya. Nah, kalau yang ini, kira-kira ini pakai Java atau pakai apa? Ini, in main, ada yang ingat Java? Code, code, ada yang ingat? Siapa yang kemarin udah pernah pakai C++? Belum pernah sih plus, Bu. Belum pernah? Belum, Bu. Oke, ini apa ya? Ini bisa di algoritma pemrograman biasanya atau di dasar pemrograman ya. Ini C++-nya dicontohkan ya. Ini sama ya. Kalau tadi untuk pangkat ini pseudokode atau struktur program untuk bilangan faktorialnya ya. Jika n sama dengan 0 atau 1 maka nilai baliknya 1. N faktorial n sama dengan 0, 0 faktorial itu 1. Sebaliknya X faktorial N kurang 1. Nah, ini dibuatkan ke codingnya. Ini codingnya ini adalah tadi ya, C++-nya. Ini yang Fibonacci, ya ini pseudokode-nya, jadi selalu dibuatkan algoritma, pseudokode, ya strukturnya, pseudokodenya yang fungsi Fibonacci dengan rumusnya, ini dibuatkan dalam bentuk pengkodingan ya source kodenya ya long integer ini Fibonacci unsigned in it ini mendeklarasikan jenis bilangannya n ini sama dengan 0 sama dengan ini adalah pengulangan ya karena ada tadi Fibonacci menjumlahkan atau deretan bilangan yang aturannya ada aturan selisih-selisih tiap bilangannya karena bentuk apa itu namanya bentuk pengulangan ya. Oke, kemudian, oke kita lihat dulu siapa yang hadir ya. Seterusnya, sebentar ya Ibu. Oke. Nah, ini minggu ini kita pembahasannya adalah di source code algoritma rekursif ya, algoritma rekursif yaitu desain algoritma ini lebih cenderung ke bagaimana membuatkan sebuah coding atau pemrograman itu adalah yang mangkus. Mangkus artinya ini yang mau kita bahas hari ini, tidak fokusnya ke pemrogramannya, namun bagaimana sebuah algoritma itu memiliki kompleksitas algoritma. Kompleksitas algoritma itu dilihat dari bentuk kompleksitas waktu Tn dan juga kompleksitas waktu ruang yaitu Sn. Nah, jadi inilah setiap algoritma yang kita gunakan ya ataukah penggunaannya menggunakan bahasa pemrograman apa yang diperhitungkan dengan desain analisa algoritma ini adalah mengatur kompleksitas waktunya. Jadi bagaimana sebuah program itu dieksekusi dengan waktu yang minim ya
tapi juga tidak memorinya, memori RAM kita ini, memori hard disk kita tidak banyak ya termakan. Nah, itu dia untuk kompleksitas algoritma ya. Hanya hari ini kita membuatkan ke algoritma rekursif. Rekursif itu adalah sebuah subprogram yang dibuatkan untuk memudahkan mengoreksi ataupun mengeksekusi yang mana yang salah-salah dari bagian si algoritma ya, dengan cara meningkatkan reliability, juga meningkatkan modularity. Modularity itulah yang memecah satu yang besar menjadi modul atau bagian-bagian lebih kecil. Contohnya itu di Visual Studio pun ada ya. Jadi ada beberapa per modul dibuatkan. Tujuannya itu tadi ya, si sistem lebih mudah membaca program. Jadi akan lebih terlihat mengeksekusi yang mana yang sudah run oke, dan mana yang masih error. Itu tujuannya. Subprogram rekursif ya, ini terpenuhi jika ada if kondisi dan panggilan diri sendiri dengan parameter yang sesuai else. Yang tadi contohnya yang di C++ ya, if dan else, karena memang itu adalah deretan bilangan dengan rumus yang sama, hanya di urutan di n keberapa. Itu dia ya, program rekursif. Fungsi rekursif ini berisi definisinya sendiri ya, karena bisa memanggil atau bilangan itu sendiri, misalnya 5 1 2 3 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 ya. Fungsinya memanggil diri sendiri, kemudian terjadi secara berulang-ulang itu tadi ya. Ini yang disebut tadi pseudokode atau bentuk umumnya dari si rekursif ya. Ada return, ada rumus yang sama untuk menyelesaikan persamaan yang sama. Contoh Fibonacci Fn-nya 5, berapa hasilnya? Dengan mengingat rumusnya ini sudah bisa ya. Tapi kalau di program ini adalah sudah memanggil berulang-ulang, jadi bisa dibuatkan ya bentuk umum rekursifnya. Kemudian syaratnya ada kondisi terminal, yaitu yang itu tadi ya, ada kompleksitas bentuk rekursif, ada pemanggilan dia sendiri, bilangan itu sendiri, kemudian ada relasi request faktorial. Jadi contoh si rekursif itu, contoh tadi bisa dengan faktorial, Fibonacci, dan juga Hanoi, karena ada pengoperasian yang berulang-ulang dan tetap menggunakan memanggil diri sendiri. Itu dia syarat bentuk rekursifnya. Memang kalau diperhatikan ini sangat simpel ya, tidak terlalu menggunakan waktu yang banyak ya, kompleksitas waktu, dan dari jumlah perkalian ditambah kompleksitas waktu untuk faktorial n kurang 1. Nah, itu dia. Aturan dasarnya yaitu harus ada contoh dapat memproses input tanpa perlu melakukan rekursif ya, ada penginputannya, kemudian mengarah ke kasus dasar ya, contoh pangkat. Tadi misalnya 5 pangkat 2. Bagaimana membuatkan rekursifnya dengan xn ya, itu contoh yang tadinya. Ini tadi contoh yang menggunakan persamaan ya, memanggil diri sendiri dengan menggunakan if, else, return ya, karena melakukan pengoperasian yang berulang-ulang dengan sendirinya ya. Oke, kita kembali ke gizi. Selanjutnya coba seperti yang ini apa ya, Ari Anggara ya, Ibu takut lihat fotonya, tolong digantilah, saya apa nih, kebetulan terlihat sama Ibu ya, Ibu termasuk yang sangat fobia. Ya Ari ya, Ari ada? Ibu close ya, Ibu enggak. Ari ya, ya Ari ya, mana Ari? Ada Ari? Bu. Tolong diganti deh ya, takut Ibu. Ya, oke. Oke, kita kembali ke gizi ya. Nanti aduh, kenapa tadi ini kan. Kita kembali ke gizi, tolong nanti carikan ya link. Nah, itu tadi program bisa C++, bisa Java, bisa menggunakan Python, tapi kalau Ibu cari yang Python aja ya supaya lebih update dengan contoh algoritma rekursifnya ya, itu dia. Kita kembali ke gizi. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada? Cukup sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Bagaimana? Ada pertanyaan? Yuis, Anda, Intan, Kami? Oke, kita kembali ke gizi. Oke, kembali ke gizi ya. Terima kasih. Selamat malam.
Malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu. Bu. Malam, Bu.